Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perencanaan laboratorium. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Fungsi utama laboratorium fisika sekolah adalah sebagai salah satu sumber belajar fisika di sekolah atau sebagai salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran fisika di sekolah. Agar fungsi utama itu dapat berjalan dengan baik, maka laboratorium fisika sekolah sebaiknya memiliki fasilitas-fasilitas ruangan untuk kegiatan proses pembelajaran fisika, kegiatan administrasi dan pengelolaan laboratorium, kegiatan pemeliharaan dan persiapan atau setting alat-alat laboratorium, dan penyimpanan alat-alat laboratorium. Fasilitas ruangan laboratorium fisika sekolah biasanya terdiri dari ruangan praktikum, ruang guru, ruang persiapan, ruang penyimpanan. Bentuk, ukuran, tata letak, dan fasilitas dari setiap ruangan ini dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Memudahkan akses dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya, memudahkan pengontrolan, menjaga keamanan alat-alat, dan memelihara keselamatan kerja. Berikut ini adalah gambaran umum dari setiap ruangan-ruangan. Yang pertama ada ruang praktikum. Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium fisika sekolah. Ruangan praktikum adalah ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran fisika di laboratorium. Proses pembelajaran di ruang praktikum menuntut tempat yang lebih luas daripada proses pembelajaran klasikal di dalam kelas biasa. Oleh karena itu, luas ruang praktikum harus dapat memberikan keleluasaan bergerak kepada siswa dan guru selama melakukan proses pembelajaran. Luas ruang praktikum biasanya antara 1,5 sampai 2 kali luas ruang kelas. Agar kegiatan proses pembelajaran di dalam ruang praktikum dapat berjalan dengan baik, maka ruang praktikum hendaknya memiliki fasilitas-fasilitas utama sebagai berikut. Yang pertama adalah instalasi listrik, dan yang kedua adalah fasilitas mebeler. Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan kerja di dalamnya, sebaiknya ruang praktikum memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut, yaitu pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda, kotak P3K, dan fasilitas pemadam kebakaran. Yang kedua adalah ruang guru. Ruang guru di laboratorium adalah tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium. Dan yang ketiga adalah ruang persiapan. Ruang persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Muhammad Kurniawan, NIM A1C31983 dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan laboratorium. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ruang persiapan. Fasilitas mabel seperti meja, kursi, lemari, rak, dan sebagainya. Pada prinsipnya semua mebeler adalah sama. Namun, karena fungsi dan tujuan pemakaiannya, maka mebeler laboratorium biasanya memiliki bentuk, ukuran, dan jenis bahan tertentu yang dapat berbeda dengan mebeler lainnya. Sesuai dengan tujuan pemakaian dan fungsinya, fasilitas mebeler laboratorium dapat terdiri dari
eksplisit segala kebutuhan diperlukan untuk pelaksanaannya. Yang keenam yaitu pelaksanaan harus mencantum secara eksplisit frekuensi dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu perencanaan harus mencantumkan sarana eksplisit secara terang-terang kewajiban dan tugas serta tanggung jawab setiap personil dan guru yang terlibat dalam kegiatan laboratorium. Yang ke-8 yaitu perencanaan harus disampaikan kepada pihak sekolah sebagai personal kegiatan laboratorium untuk semester atau tahun ajaran yang akan datang. Setelah personil perencanaan laboratorium itu disetujui oleh pihak sekolah, hendaknya segera diinformasikan kepada suatu pihak yang terlibat sebagai program kerja laboratorium yang akan dilaksanakan. 10. Semua pihak yang terlibat hendaknya dapat mengganti dan melaksanakan segala yang sudah direncanakan secara maksimal. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan praktikum. Program kerja laboratorium IPA SMP dan Fisika SMA yang realistis dan disusun sesuai dengan kondisi sekolah merupakan syarat utama untuk mencapai pengajaran laboratorium IPA SMP Fisika SMA dan berorientasi kepada toleransi dan eksperimen untuk mencapai tujuan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Marta Yuniar, NIM A1C3190991. Di sini saya menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Fisika. Baik, saya mulai saja ya. Ada tahapan-tahapan praktikum di laboratorium, antara lain yang A. Perencanaan atau persiapan. Perencanaan atau persiapan yang matang dan sesuai dengan kondisi sekolah sangat perlu disusun dengan baik, sehingga pelaksanaan praktikum di laboratorium tidak terlambat. Penyusunan perencanaan kegiatan labor disusun di awal tahun pelajaran. Yang diperlukan dalam praktikum antara lain 1. Menetapkan jadwal kegiatan laboratorium. Yang kedua, menyusun program tahunan. Yang ketiga, menyusun program kebutuhan alat dan bahan. Yang keempat, checking alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kelima, pembelian dan perbaikan alat atau bahan. Yang B, pengorganisasian kegiatan dan pemberi tugas. Bertitik tolak pada hasil yang dicapai, perlu adanya keterlibatan seluruh personil laboratorium untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium IPA maupun laboratorium fisika. Yang C, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar IPA yaitu mencakup biologi, kimia, fisika, haruslah berorientasi pada observasi dan eksperimen. Maka hendaknya perlu adanya kesiapan yang matang, sehingga diharapkan setiap siswa benar-benar aktif dan kreatif dalam pembelajaran laboratorium IPA. Yang D, administrasi laboratorium IPA SMP maupun laboratorium SMA. Kelancaran pelaksanaan kegiatan laboratorium IPA SMP maupun laboratorium fisika SMA sangat bertumpu pada teratur tidaknya administrasi lab. Dengan ketentuan administrasi itu, maka kita dapat mengetahui kebutuhan yang diperlukan, persediaan yang ada terlaksana atau tidaknya kegiatan lab. Adapun masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam administrasi laboratorium antara lain. Yang pertama, kelengkapan administrasi lab meliputi. Yang kedua, bahan penerimaan barang atau alat. Yang ketiga, bahan pembelian barang atau alat. Yang keempat, bahan inventaris. Yang kelima, bahan persediaan atau bahan stok. Yang keenam, bahan kegiatan IPA mencakup biologi, kimia, fisika. Bahan permintaan alat atau bahan pemeliharaan dan perbaikan, buku notulen rapat, dan yang terakhir buku tamu pembinaan. Kemudian, perencanaan alat-alat dan bahan laboratorium. Persiapan alat-alat untuk proses pembelajaran meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini. Yang pertama, memeriksa kelengkapan dan aksesoris dari setiap alat yang digunakan. Yang kedua, melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan perbaikan bila memang dibutuhkan dan dapat dilakukan.
Yang keempat, mengganti bagian yang tidak dapat diperbaiki dengan penggantian tepat. Yang kelima, memeriksa unjuk kerja atau kinerja dari setiap alat yang digunakan. Yang keenam, menguji coba setting alat-alat yang akan digunakan seperti pada percobaan atau demonstrasi yang sesungguhnya akan dilakukan. Yang ketujuh, menganalisis data hasil uji coba sesuai dengan tujuan praktikum atau demonstrasi yang akan dilakukan. Yang kedelapan, menyimpan alat-alat yang sudah disetting dan sudah diuji coba di tempat yang memudahkan penggunanya. Yang kesembilan, menggunakan alat-alat pada jadwal yang sudah ditentukan. Seringkali laboratorium fisika sekolah atau sekolah tidak memiliki alat-alat yang dibutuhkan untuk menjelaskan konsep melalui kegiatan percobaan dan demonstrasi. Untuk membantu mengatasi hal itu, guru dapat memanfaatkan kreativitasnya untuk membuat alat fisika sederhana. Yang pertama, alat fisika sederhana adalah alat fisika yang dibuat atau sedapat mungkin dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekitar sekolah. Yang kedua, alat-alat fisika sederhana itu dimaksudkan untuk mempermudah guru dan siswa untuk mengajar dan memahami konsep fisika baik melalui percobaan maupun demonstrasi. Yang ketiga, membuat alat fisika sederhana dapat berarti menciptakan, meniru, atau memodifikasi. Yang keempat, mencipta alat sederhana berarti membuat alat fisika sederhana yang belum pernah ada alat standar atau alat baku buatan pabriknya. Yang kelima, meniru berarti membuat tiruan alat yang sudah ada dengan mengganti bahan-bahan pembuatnya dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekitar sekolah.